Salam Pramuka, kembali lagi di program Candu, Bincang Candu. Dan kali ini kita bersama dengan kakak kita nih, kakak muda, Kak Farkan. Halo semuanya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa Kak Niko ya. Ya di sela-sela kesibukan ini menyempatkan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa hadir di sini. Ya, Kak Ya. Niko sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Lama ini kisaran setengah tahun udah jumpa Kak Niko ya. Ya selamat datang di Candu Kak Farkan ya. Oke. Ya, kalau kita lihat ini suasananya tiap episode ya berbeda-beda Kak, tergantung mood mood cuaca. Oh iya, ini cuacanya lagi salju Kak. Ya, jadi makanya kita di ruangan AC gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Ini kalau belum tahu ya, ini di ruangan kantor baru atau di sekretariat baru Pacap Bojonegoro yang di pojokan ya, kakak belum tahu. Nah, kalaupun nanti kakak ingin berkegiatan bisa nanti kegiatan di sini ini sambil promosi Kak Farkan nggak apa ya? Oh iya, los. Baik Kak Farkan, alhamdulillah akhirnya kita berjumpa. Kalau boleh tahu ini Kak Farkan sekarang sebagai seorang ketua Pramuka Peduli, sekaligus BP kayak Brigade Penolong Kuarta Bojonegoro, luar biasa ini. Iya, ya kebetulan aja Kak. Iya, kebetulan dan ya punya kesempatan dan punya waktu untuk membantu teman-teman di Pramuka Peduli ini. Alhamdulillah. Ya ini muda, energik. Nah, jadi memang sesuai dengan maksud dari tujuan Pramuka Peduli itu sendiri mungkin ya, ini juga kita belum tahu karena kalau kita melihat Pramuka Peduli sebenarnya juga masih asing inilah. Kira-kira sebenarnya itu apa ya, kalau ada Pramuka Peduli itu sebenarnya apa kayak? Padahal sebenarnya kan Pramuka kan ya kegiatannya yang melekat di masyarakat. Kok ada Pramuka Peduli itu maksudnya apa? Iya, ini secara umum dulu Kak ya. Jadi kalau kita bicara Pramuka Peduli ini memang sengaja dibentuk ini untuk mewadahi teman-teman anggota Pramuka ini dalam bidang pertama ini kemanusiaan, jadi pengabdian di bidang kemanusiaan. Kemudian yang kedua itu kemasyarakatan, ya kan? Dan yang ketiga itu di penanggulangan bencana. Nah, jadi spesial Pramuka Peduli ini dibentuk untuk ya mewadahi teman-teman di tiga kegiatan itu. Jadi memang ya kegiatannya yang membantu di masyarakat khususnya pada kebencanaan itu Kak ya? Iya, yang sering kita lakukan ya di kebencanaan itu Kak. Karena sebenarnya ada bidang pokoknya Kak. Artinya yang pertama itu perihal bencana, yang kemudian kedua itu non bencana. Nah, kalau di bencana itu biasanya kita seperti yang pada umumnya dilakukan, jadi pra bencana, kemudian di waktu bencananya, kemudian dan pasca bencana. Nah, jadi kita ada kegiatan itu, kemudian yang non bencana itu juga kita sering melakukan kegiatan itu Kak. Jadi yang non bencana itu seperti kegiatan kita berbaur di masyarakat. Contoh kayak kemarin itu seperti donor darah. Nah, jadi kita ada kegiatan donor darah, kemudian kita kegiatan membantu masyarakat bersih-bersih lingkungan seperti itu. Jadi itu namanya non bencana seperti itu. Jadi lebih kepada ya tadi pengabdian masyarakat itu Kak Farkan. Iya, betul. Jadi karena memang isunya belakangan ini Pramuka itu rata-rata hanya concern dengan skill individunya, artinya kegiatan latihan-latihan peserta didik itu terfokus pada scouting skillnya, sedangkan kadang itu lupa dengan kegiatan yang berbaur dengan masyarakat seperti itu. Iya, jadi makanya di ranah Pramuka Peduli ini kita menggandeng teman-teman artinya untuk jangan melupakan masyarakat, itu konsepnya.
Iya. Kalau di ini berarti periode cover kan untuk jadi ketua untuk yang pertama ya. Iya, Hmm. dan pertama kali dan baru 2 tahun, sudah 2 tahun ini ya, rasanya cukup berat ya. Betul ya, sudah 2 tahun ya. Alhamdulillah. Ya karena pada konsepnya ini memang tanggung jawab, jadi harus kita pikul ya. Ya kalau nggak berat itu namanya bukan tanggung jawab seperti itu kan. Tapi sebenarnya seberapa penting sih Kak ya, ada istilahnya kalau di pramuka kan ya tadi saya sampaikan di awal kan, ya pramuka itu ya dekat dengan masyarakat. Kok ada istilahnya ada core pramuka peduli itu harapannya itu seperti apa? Harusnya pramuka itu memanfaatkan pramuka peduli itu seperti apa gitu loh. Iya, nah ya seperti yang saya sampaikan awal tadi. Jadi kalau bicara pramuka, pendidikan karakter itu kan apalagi di kode kehormatan kita Kak ya. Itu di Trisatya ya kan, pada poin kedua itu kan juga sudah berbunyi bahwa kita harus berbaur dengan masyarakat, kan berbakti di masyarakat. Kemudian di dasar dharma yang kedua ya kan, itu juga cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Lah ini pada kenyataannya artinya kebanyakan lah. Jadi kebanyakan rata-rata teman-teman para anggota pramuka itu hanya hafal. Nah, kebanyakan hanya hafal yang prakteknya itu tidak dilakukan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, padahal kan itu sudah jelas. Apalagi kalau bicara Trisatya Kak ya, itu kan merupakan janji kita ya kan sebagai seorang pramuka ya kan, demi kehormatanku ya kan, berjanji akan bersungguh-sungguh ya kan. Yang pertama kan tetap hubungan kita dengan Tuhan ya kan, menjalankan kewajiban kita. Kemudian kita juga berbakti pada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan kemudian yang poin kedua kan menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Nah ini kadang teman-teman itu masih hanya dihafal, dan prakteknya di lapangan ini masih kurang. Terus teoritis ya. Gitu ya. Ya contoh kecil seperti ini Kak Niko ya. Kenyataannya kalau di gugus depan ya kan, oke lah di dalam lembaganya, di dalam gugus depannya, di dalam pagar itu bersih Kak, ya kan, itu bersih. Jadi sampah-sampah itu bersih. Ya selain mungkin yang membersihkan Pak Kebon ya, itu juga teman-teman pramuka ya paling enggak tetap peduli lingkungan lah ya. Tapi yang di luarnya lah ini, yang di luarnya contoh di depan gugus depan ada sungai itu penuh sampah, kemudian airnya tersumbat. Nah kadang ini kita sebagai pramuka ini kurang peduli. Nah jadi makanya kalau bicara peduli dengan lingkungan, nah ini kan juga termasuk lingkungan gugus depan ya kan. Dan untuk teman-teman pramuka itu terjun membersihkan ya kan, ikut andil di situ ya. Kalau kita hanya berbekal kemampuan kita yang kemudian belajarnya hanya di pramuka ya, artinya bukan plus-plus seperti nanti ketika kita di sungai yang airnya itu agak banyak. Paling enggak kita kan punya skill. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini di Pramuka Peduli kita diajari. Ya kan? Nah, termasuk makanya ada di penanggulangan bencana. Nah, itu teman-teman kan kita ajari khusus di situ. Berarti tapi kan kalau soal di sini, kalau di kita istilahkan atau kita artikan bahwasanya Pramuka Peduli itu untuk simbol keluar nanti ya, simbol keluar bahwasanya dalam satu wadah pramuka itu ya pakai simbol Pramuka Peduli itu kayak. Iya betul. Jadi kalau ya contoh yang sering kita lakukan Kak ya. Jadi ini kalau merujuk ke kegiatan Bojonegoro ya. Jadi kemarin ada bencana ya kan di tetangga kita, di erupsi
Gunung Semeru itu. Nah, jadi kita berangkatnya pun itu bukan asal-asalan pakai nama Pramuka gitu saja, ya kan? Jadi kita menggunakan wadah Pramuka Peduli, kemudian termasuk Brigade Penolong yang ada di Jawa Timur ini, kita pakai logo itu untuk berangkat ke sana, ya kan? Dan termasuk kita sebelum berangkat itu ada penggalangan dana. Ya, berarti yang misalnya dihimpun oleh teman-teman Pramuka Peduli disalurkan begitu Kak ya? Iya, betul. Apa namanya kemarin di Semeru ya? Ya, itu yang pertama, yang Desember Kak, Desember 2025. 25 tahun kemarin ya. Ya, Desember 2025. Sudah kemana aja ini Kak? Lain nih, ini yang tak tunggu ini mesti makanya tak sepil dulu yang awal kita ke Semeru itu. Jadi memang di Indonesia kemarin bencana itu kan bebarengan Kak ya. Jadi ada kalau yang di dekat kita di wilayah Jawa Timur sendiri, yang di Semeru itu kan ada erupsi, kemudian yang di tetangga jauh kita ya kan di luar provinsi ada di Sumatera Barat, juga di Aceh ya kan, itu kan juga ada longsor ya, banjir dan longsor. Nah, jadi ya alhamdulillah kita penghimpunan penggalangan dana, pendonasi itu bumbung kemanusiaan lah kalau bahasanya kita di Pramuka Peduli itu. Jadi itu dari anggota-anggota Pramuka ya? Iya betul. Jadi kita buka secara umum Sebojonegoro. Jadi mungkin teman-teman dari Pramuka ya kan, baik dari yang muda sampai yang dewasa itu kita istilahnya ajak bareng-bareng untuk bergotong royong ya kan, membantu teman-teman atau korban-korban yang ada di sana seperti itu. Berarti kemarin ke sana? Yang kemana? Yang di Sumatera. Iya, jadi awalnya sih konsep kita Kak ya. Jadi kalau yang dekat sini oke lah kita berangkat. Jadi kita masih bisa menjangkau ya. Di kemarin dari tim Pramuka Peduli Brigade Penolong Kuarca Bojonegoro itu berangkat satu armada, kemudian membawa sebagian donasinya ya kan untuk kita salurkan ke sana di sekitar 6 personil kita ajak ke sana selain untuk mengantarkan bumbung kemanusiaan dari Pramuka Bojonegoro Kak, itu kita juga ikut membantu di sana. Nah, jadi langsung sana. Ya, memang benar-benar teman-teman itu merasakan apa yang terjadi di sana. Jadi kalau kita hanya mungkin nonton di TV seperti itu ya, berita-berita, oh gitu. Nah, tapi ternyata keadaan real di sana sampai kita itu meneteskan air mata Kak. Ya Allah, ternyata bencana yang di sana itu benar-benar sangat menyedihkan. Jadi kemarin kita mengunjungi satu rumah itu yang benar-benar tenggelam. Itu ceritanya mestinya rumah itu tidak dilewati oleh lahar. Iya, tapi ternyata kok dilewati karena memang lahar itu kan kalau menurut cerita orang sana kan ada jalannya sendiri kan. Tapi ternyata lahar itu tidak melewati sungai tapi malah mencari jalan sendiri. Dan akhirnya rumah yang belum diapa-apakan sama penghuninya itu masih utuh dalamnya, perabotan di dalam lemari, kasur dan lain-lain itu masih utuh, itu tenggelam oleh lahar. Dan teman-teman kemarin coba masuk, ya Allah, jadi benar-benar memprihatinkan. Itu yang rumah. Ada juga terus yang itu korbannya kemana? Dievakuasi kemana? Yang kebanyakan korban itu istilahnya mengungsi ke atas bukit. Nah, jadi sasaran kita selain kemarin sedikit ikut membersihkan yang bekas-bekas itu, karena kan memang sudah itu Kak ya, pasca ya, sudah pasca. Jadi kita ikut membersihkan juga termasuk ikut membangun fasilitas untuk ngajinya anak-anak itu. Nah, terus yang masyarakat penghuni-penghuni itu naik ke atas
bukit-bukit, jadi pegunungan kecil seperti itu, membuat tenda-tenda, hunian sementara lah. Ya tapi ya enggak layak Kak, kalau kita lihat, karena ya cuman hanya sebatas tenda, bawahnya dikasih Berarti kayak tikar. kemah itu ya? Iya betul, seperti anak pramuka. Nah, jadi teman-teman kemarin makanya Sampai kita datang ke sana itu bukan membawa barang yang jadi Kak, karena pengalaman kita, jadi kalau kita tiba-tiba datang membawa barang yang jadi, kita belum tahu, kita kan belum assessment biasanya. Jadi ya kita lihat situasi dan kondisi di sana dulu, bagaimana dan seperti apa. Nah, baru kita belanjakan barangnya di sana. Dan alhamdulillah ya respon dan masyarakat sana sangat berterima kasih Kak, karena bantuannya itu sangat dibutuhkan gitu. Karena kalau kita tiba-tiba datang membawa beras 1 truk itu walah ya nggak dibutuhkan di sana. Iya betul, kurang begitu bermanfaat lah. Ya bermanfaat tapi kurang gitu. Gitu. Ya kurang tepat sasaran itulah. Ya, itu yang di Semeru Kak. Berarti kan harusnya kan memang kalau tahapannya di Pramuka Peduli itu ketika ada penyaluran di SPP itu juga harus ada asesmen dulu berarti. Betul. Ya? Nah, itu mungkin juga selaku teman-teman di pengurusan ini untuk sebagaimana ini juga benar-benar amanah dalam kayak terjun di masyarakat itu kayak. Ya, jadi memang ya karena teman-teman sendiri itu sudah terlatih Kak, artinya itu juga sudah terbiasa di lapangan, kemudian pengelolaan keuangan ketika di bencana, ketika di lapangan itu bagaimana itu juga teman-teman alhamdulillah ya sedikit banyak sudah punya ilmunya seperti itu gitu. Jadi kalau kita ke sana kemarin itu kan kita nggak hanya asal tanya orang ya kan yang dibutuhkan apa enggak. Jadi memang benar-benar kita cari orang kepercayaan yang tahu betul kondisi di sana itu seperti apa gitu. Jadi memang benar-benar ya kita hati-hatilah karena memang kita ke sana ini bawa amanat Kak. Jadi itu kan juga bumbung kemanusiaan dari teman-teman Pramuka Bojonegoro seperti itu Kak. Itu yang di Semeru. Yang di Semeru. Nah, itu wah ini kalau tak ceritakan secara full kayaknya ya sehari Kak. ya pengalaman ya manis ya pahit, Masya Allah itu luar biasa teman-teman di sana. Ya kita di Bojonegoro tetap patut bersyukurlah seperti itu Kak. Nah itu baru yang Semeru. Kalau yang Sumatera ini seperti yang saya sampaikan awal tadi ya. Jadi memang konsepnya kita awalnya donasi ya kan, bumbung kemanusiaan, kemudian kita by rekening ya, artinya kita transfer ke teman-teman Pramuka Peduli yang ada di Sumatera gitu, seperti itu ya. Tapi selang beberapa hari ya kan, kurang itu kalau kita cuman transfer yang kemudian itu cuman uang yang datang ke sana, kita tidak tahu nanti uang itu akan dikemanakan. Ya ini mohon maaf bukan kita suudon ya, artinya kan karena ini benar-benar amanat dari teman-teman Pramuka ya, dari Bojonegoro. Ini makanya kita benar-benar hati-hati. Yang pada akhirnya setelah kita pertimbangkan, kemudian juga minta pertimbangan dari para senior ya kan, para pimpinan itu malah ini Kak, jadi kita udah datang ke sana aja seperti itu, kita diizinkan untuk berangkat ya kan, dan kita sekaligus asesmen, kemudian uang itu nanti kita rupakan apa di sana. Nah itu alhamdulillah kemarin kita bener berangkat, dan karena ya tempatnya jauh Kak ya, jadi kita hanya ketua dan sekretaris ya kan, saya dan sekretaris yang berangkat ke sana. Ya inilah kerennya. Ya kan seenggaknya kan anggota Pramuka Bojonegoro biar tahu Pramuka Peduli itu seperti apa gitu. Iya. Kita kan ya tugas kita itu seperti ini kan gitu loh ya. Iya. Bukan hanya sekedar ya. Tetapi dalam hal ini jangan hanya dimaknai sebagai memang Pramuka Peduli itu sebatas menggalakkan dana, menyalurkan dana, bukan seperti itu. Bukan, ya. Lebih kepada halnya kita di sini itu untuk
yaitu berkontribusi di masalah secara di langsung masyarakat. gitu ya, warganya. Betul. Nah, jadi makanya kalau kita hanya menerima uang kemudian kita kasihkan, ya kan, by TF saja, itu kayaknya kurang pas kita sebagai anggota pramuka, ya kan, sebagai pramuka peduli. Kalau kita Sebenarnya kan bisa, nggak masalah, cuma kurang iya, gimana gitu ya. jadi apa ya Kak ya, empati kita, jadi kita ikut merasakan di sana, ya kan. Cerita balik ke sini lagi. Itu dan di sana sampai kita juga kena banjir itu, ya Allah. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur, ya kan. Ya mestinya di sana itu membutuhkan hari yang lama Kak, ya paling enggak seminggu. Tapi karena memang keadaan cuaca di sana itu luar biasa. Daripada kita pulang jadi nama. Ini kita juga masih dibutuhkan di Bojonegoro ini. Ini kalau Bojonegoro kehilangan kita terus ya apa ini? Jadi makanya kita buru-buru kembali gitu ya. Jadi kita cuman 5 hari kayak di sana kemarin, cuma 5 hari kita di sana. Itu sudah hujan datang, itu kita disambut hujan lebat, longsor lagi, longsor susulan, ya kan. Bahkan itu yang longsornya teman-teman ketika kemarin menuju ke Kuarcap yang terkena apa longsor itu Kak, itu kan di Kuarcap Agam Kak ya. Jaraknya dari Kuarda itu sekitar 3 jam. Ya kemarin 3 jam Kak. 3 jam lebih. 3 jam lebih. 4 jaman kemarinnya. Di sekitar itu. Nah, setelah sampai ya kan menuju ke lokasi, ternyata mobilnya itu di tengah-tengah. Kemudian depan ada banjir, belakang banjir. Udah. Jadi teman-teman yang di sana itu berdoa, ya Allah. Terus ini gimana nasib Bojonegoro itu kita. Jadi emang itu sekali itu kan. Jadi ya Allah. Memang itu berarti kalau bicara ini belum pasca kayak, artinya kan ternyata masih ada susulan. Kan meskipun masih apa untuk apa namanya itu kejadian atau tanggap bencananya kan belum dicabut. Belum. Kan masih berlangsung terus. Masih. Itu. Iya. Dan kita memberanikan diri ke sana. Ya, tak kira itu kan jaraknya sudah hampir 1 bulan ya. Kita datang ke sana mungkin sudah agak reda lah, tapi ternyata masih banyak. Bahkan posko-posko dari relawan ya, dari TNI, Polri itu masih stay di sana untuk membersihkan itu. Dan ya masih proses evakuasi terus. Iya. Bahkan ada beberapa mayat ya, puluhan ya itu yang belum ditemukan. Masih tertimbun. Luar biasa. Ya. Dan itu berapa titik kemarin nih? 4 titik ya kita kunjungi itu. Dan kita langsung ini berdialog dengan masyarakat yang notabene beliau-beliau itu saksi langsung, ya kan, saksi mata kejadian di sana. Kalau di sana itu namanya kan galudo. Jadi banjir, ya kan, disertai tanah, disertai batu, ya kan, dan juga ada kayunya kemarin. Dan itu ketika menggulung itu mengeluarkan percikan api. Nah, itu ngeri sekali ya. Ya Allah. Dia kita di sana ya berdoa semoga nggak ada galudo susulan. Bahkan pulang itu hujan lebat ya, tak kira 1 hari benar. Dari pagi sampai sore itu ya. Tak kira pesawatnya ya enggak jadi terbang ya. Jadi take off, tapi ternyata tetap take off. Jadi di atas pesawat itu hujan lebat. Rasanya campur aduk ya. Kita pasrah lah gitu. Jadi alhamdulillah kita sampai di Bojonegoro dan berhasil menyampaikan amanat dari Pramuka Bojonegoro ke sana, dan kesannya luar biasa sekali Kak ya. Iya. Jadi kita ke sana itu juga tidak ya sebatas memang sendiri, tetapi kita didampingi oleh teman-teman Pramuka Peduli di Kuarda, Sumatera Barat. Luar biasa sekali kontribusi mereka. Iya. Dan secara full time terus sana. Sangat berterima kasih Kak ya teman-teman di sana sudah
dibantu dan juga sekaligus orangnya juga datang seperti itu. Jadi kita juga ikut membantu di sana gitu ya. Jadi memang ya namanya orang kena musibah, selain dibantu dan dikunjungi itu rasanya beda Kak ya. Nah, bahkan kemarin kita kan ngobrol dengan masyarakat yang di Agam itu Kak ya, di Danau Maninjau itu, dan beliau itu menyampaikan secara langsung ya kan, kalau di sana itu kan bukan kepala desa namanya Kak. Kalau di Maninjau itu namanya wali nagari. Ya, jadi kalau di sini kepala desa, kalau di sana wali nagari itu. Jadi sangat berterima kasih kepada Pramuka Bojonegoro ya kan, yang telah ikut merasakan duka di sana. Nah, makanya itu. Kan itu ya ya kita diperintahkan untuk langsung datang ke sana kan ya, untuk itu membawa cerita, wah ternyata kepergian mereka tuh nggak ada apa-apanya dengan iya. Luar biasa sekali. Ya semoga teman-teman yang di Sumatera Barat ya sehat-sehat selalu ya di sana ya kan, dan semoga tidak ada bencana-bencana lagi ya, lagi bencana susulan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat tempatnya itu cantik Kak, cantik gitu. Jadi Danau Maninjau itu wah cantik sekali, tapi ternyata kok terkena musibah seperti itu. Gitu, kalau nggak salah kan tempat kelahiran Buya Hamka. Betul, dia. Itu tokoh nasional luar biasa. Itu. Itu untuk yang aktivitas atau kegiatan Pramuka Peduli terkait dengan kebencanaan Kak. Nah, sebenarnya selain itu ada program-program apa lagi Kak? Kalau artinya program ke depan Pramuka Peduli Bojonegoro ya, Brigade Penolong ini, insya Allah sebentar lagi kita juga akan melaksanakan ini Kak, pendidikan dasar ya. Jadi Dikdas namanya kalau kita di Brigade Penolong ya. Jadi pendidikan dasar buat teman-teman penegak Pandega se-Bojonegoro yang berminat ya kan, yang berminat untuk ikut gabung di Pramuka Peduli Brigade Penolong Kuarca Bojonegoro ini, yang nantinya jadi teman-teman itu ikut jadi relawan, ikut jadi pengurus untuk bagaimana kita menggerakkan Pramuka Peduli Brigade Penolong yang ada di Bojonegoro ini. Nah, jadi kita lewat pendidikan dasar ini biar teman-teman itu nanti bisa terlatih, karena kalau bicara bencana Kak, kalau kita hanya punya wawasan yang pas-pasan ya kan, skill yang pas-pasan, karena bencana itu pasti Kak. Jadi bencana itu pasti, yang tidak pasti itu kan kapan dan di mana. Tapi yang bisa dipastikan itu adalah kesiapan kita. Nah, artinya seperti kita diklat, kemudian kita bagaimana pengelolaan bencana ya kan, mulai dari kemudian sampai pasca, itu bagaimana kita kan nanti di Dikdas itu akan dilatih seperti itu Kak. Jadi pintu masuknya untuk menjadi anggota Pramuka Peduli harus ada itu lah ya. Harus melalui proses tahapan itu ya. Betul. Artinya bukan kok tapi lebih kepada anggotanya yang terlibat, karena harus skill terutama gitu. Betul. Tapi kalau seumpama dalam ini berkolaborasi dan sebagainya, itu ke depan Pramuka Peduli itu bisa-bisa aja. Bisa gitu ya. Kalau ini sebenarnya untuk program-program yang sifatnya memang bukan secara spesifik untuk kebencanaan, itu ada apa aja Kak? Mungkin ada info terkait dengan kegiatan lingkungan dan sebagainya. Iya, ya ini memang selain kita misi kemanusiaan ya kan, misi kebencanaan, kan juga ada kemasyarakatan ya. Artinya kita kegiatan-kegiatan yang langsung terjun di masyarakat ya. Jadi kita merencanakan itu kalau di Bojonegoro sendiri ini kan Kak ya, air yang tersumbat akhirnya kan jadi banjir ya kan. Nah, seperti di kampung-kampung di kota ini kan, nah ini kan ada beberapa yang punya langganan banjir. Nah, ini rencananya kita akan kolaborasi dengan masyarakat
ya rencana kita membuat ini Kak, apa namanya seperti biopori kayak gitu ya. Nah, jadi resapan air ya kan. Jadi kalau kita terjun sendiri ya artinya kita teman-teman dari Pramuka Peduli tanpa dibantu dengan masyarakat itu kan kurang karena kan kita di Pantai Ilik sendiri kan salah satunya kan ada dari masyarakat seperti itu Kak ya. Jadi nanti kita kolaborasi di mungkin ya kita menyediakan beberapa anggota kemudian berbaur dengan masyarakat mengajak masyarakat ya di beberapa titik kita membuat biopori seperti itu. Nah ini baru kita konsep yang akan kita ajukan ke pimpinan seperti itu kan ya. Ya semoga aja nanti bisa terlaksana. Ya amin. Bagus juga kayaknya Kak. Kan sesuai dengan Perbup kemarin yang sudah disampaikan juga ada kan untuk masyarakat juga sadar terhadap itu membuat sumur resapannya secara mandiri. Ya mungkin kalau bicara banjir mungkin ya teman-teman tahu sendiri ya artinya jadi memang secara prinsip bahwa Pramuka Peduli ini memang selain terlibat langsung untuk pengaduan masyarakat juga punya misi menggerakkan masyarakat itu kayaknya. Iya betul sekali. Ya apa ya kita mengajak gitu kan. Jadi kita mengajak masyarakat seperti itu. Jadi kan biar kita menyatu antara pramuka dengan masyarakat dan juga biar apa ya kehadiran kita ini sangat penting di masyarakat dianggap ada gitu di masyarakat. Jadi bukan hanya pramuka kini sekolah tok, digugus depan saja seperti itu enggak. Jadi kita juga berbaur di masyarakat. Gitu. Nah, kalau ini paling penting juga Kak. Ini kan kalau sekarang kan ini masuk dalam mau ke musim kemarau ya. Nah, kira-kira ini sebenarnya Pramuka Peduli itu punya planning apa ya untuk masyarakat untuk ya karena kalau kita lihat kan Bojonegoro seringkali ya ada beberapa daerah itu yang kekeringan ekstrim gitu. Betul. Kalau Pramuka Peduli itu punya rencana apa nanti? Ya kita artinya bukannya kok Arab begitu ya. Arab bencana kekeringan enggak ya. Cuman kita sudah antisipasi Kak. Maaf, antisipasi ya. Efek mau korban. Iya, kita sudah antisipasi dalam artian itu karena kan sudah ada jadi BMKG kalau nggak salah ya malahan itu. Jadi akan ada kemarau panjang, ada isu-isu tentang akan ada kemarau panjang. Nah, ini kita kemarin juga ngopi sama teman-teman itu berpikir ini kalau benar-benar terjadi kemarau terus bagaimana kita? Jadi kita harus tetap berperan ya. Kita Pramuka Peduli nggak ada apa-apa ya. Pramuka Peduli. Apalagi ini kemarin di Sumatera bisa bantu masa di Sulawesi nggak bisa. Wah itu. Jadi rencana program kita kalau bicara bencana kemarau ini kan pengennya teman-teman itu nanti ya paling enggak kita bisa bekerja sama lah mungkin dengan pemerintah dengan dinas-dinas ya terkait nanti bisa membuat sumber lah kita mencari sumur bor lah ya kan kemudian nanti bisa bermanfaat di masyarakat sekitar gitu. Bagus kita itu. secara personil Kak, secara personil Pramuka Peduli insya Allah siap Kak. Jadi siap 99% untuk membantu ya kan untuk terjun dengan kegiatan itu. Ya. Ini nanti kan kita tetap butuh kerjasama kan. Ya. Kalau di konsep kita kan ya seperti tadi itu Pantai Ilik gitu. Jadi nanti kita kerjasama dengan pemerintah ya kan. Karena kalau bicara sumber kemudian sumur bor itu kan juga membutuhkan biaya Kak. Nah syukur-syukur nanti kita juga biar kita nuansa kebersamaan ya kan itu ada jadi kita melaksanakan bumbu kemanusiaan lagi itu juga malah lebih bagus. Artinya kan kalau di daerah saya Kak ya alhamdulillah Kak. Kalau ada kekeringan dimanapun itu sumbernya aman Kak. Jadi air itu turah-turah lah, alhamdulillah ya. Jadi makanya kalau di daerah saya itu kan
tidak pernah merasakan kekeringan. Nah, biar ikut merasakan kan BE mau nyumbang ya kan, mungkin sejumlah dana ya kan untuk teman-teman yang kekeringan gitu kan bisa ya. Jadi ya kalau kita Terus bisa itu, melaksanakan bumbu kemanusiaan lagi ya malah bagus kan. Ketika bagaimana nanti respon dari teman-teman atau kakak kita Pramuka Bojonegoro bagaimana bisa merealisasikan rencana ini gitu kan, Iya, betul. Kalau di Bojonegoro sendiri itu kan yang sudah sering terjadi Kak di beberapa titik itu kan banyak kan. Gedung Adem ya kan, Sumberjo, Kalau di Bojonegoro itu masih banyak. Pucuk, walah banyak lagi lah. Yang jelas Kebon Baru, Kanor aman Kak. Margomulyo terus Margomulyo itu ya. Ngerau kan masih ada daerah-daerahnya kayak gitu Iya. kan. Kalau Padangan aman nggak ya? Kayaknya kok aman ya. Mungkin kalau daerah-daerah Pedaungan Selatan mungkin juga. Tapi nggak tahu. Perlu dicek lagi lah gitu. Betul. Nah, ya itu ya kakak Pramuka Bojonegoro nanti bisa mensukseskan bersama program-program Pramuka Peduli itu ya. Karena kalau Pramuka Peduli memang langsung basisnya juga langsung kepada masyarakat gitu ya. Artinya ya dari sebuah kegotong royongan ini bisa menyungkuyung bareng, nah itu ya. Iya. Program Pramuka Peduli bisa berjalan dan tetap nanti muaranya ya bisa menaikkan nama pramukanya itu sendiri. Betul. Nah, jadi kan terasa Kak, pramuka itu terasa di masyarakat gitu loh. Terus untuk harapannya Kak Farkan itu terutama untuk pramuka ini harapannya ya. Pramuka kalau kita ngomong di gugus depan itu kan ya latihan sehari-hari kan secara teoritis banyak sekalian juga diajari tentang bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Betul. Nah, kalau dari gugus depan itu mau langsung berkontribusi masyarakat untuk arahannya atau bagaimana itu dari Pak Modul itu ada nggak? Atau mungkin apa itu? Ya bisa Kak, artinya nanti itu malah lebih bagus ya kalau ketika gugus depan itu punya program yang sifatnya itu continue, dalam artian bukan hanya Kak, sekali kegiatan selesai, bukan ya. Contoh lah, jadi Gudep itu punya program di masyarakat bicara tentang bank sampah. Nah, seperti itu ya. Itu kan masuk juga ya Pramuka Peduli ya harusnya. Oh iya, itu masuk Kak. Jadi nanti kan mungkin bisa bekerja sama ya kan dengan masyarakat juga. Itu setiap RT, setiap RW mungkin ada bank sampahnya yang mungkin di situ dikasih tulisan Pramuka Peduli Gudep mana gitu kan bisa Kak. Nah nanti setelah terkumpul kan pemilahan sampah seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti yang milah kemudian dikumpulkan. Nah itu selain kegiatan peduli lingkungan itu juga bisa Kak menghasilkan nominal, dalam artian ketika sampah itu sudah terkumpul yang organik non organik ya kan, kemudian dijual ke pengepul itu kan bisa jadi kas Gudep Kak. Nah gitu. Nah seperti itu mungkin kalau butuh bantuan dari pengurus Pramuka Peduli ya insya Allah kita siap ya, dalam artian mungkin kita memberi wawasan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik ya kan, bagaimana nanti penataan lingkungan itu kan kita nanti bisa kerjasama juga. Nah, syukur-syukur nanti kan kita bisa menggandeng dari DLH kan, ya, lingkungan hidup itu. Karena ya sampai hari ini alhamdulillah Pramuka Peduli Bojonegoro itu sudah istilahnya berkolaborasi. Ya, jadi kita sama BPBD ya kan, kemudian sama Dinsos dalam hal ini Tagana, kemarin juga kita membuat kegiatan bareng itu kan ya alhamdulillah dari dinas-dinas terkait itu support dengan kegiatan pramuka juga. Damkar juga. Ya, Damkar ya. Polres. Dari Polres. Nah, ini ya kalau diceritakan semuanya nih ya masih banyak lah kan kegiatan. Berarti Pramuka Peduli itu kan harusnya luas sekali kan gitu loh ya. Jadi kan tidak hanya spesifik untuk membahas terkait dengan kebencanaan. Betul. Tapi lebih luas lagi. Itu kayak kemarin ada teman kakak kita itu
yang jaga itu pengamanan Mm-mm. arus lalu lintas di mudik itu juga banyak sekali itu Kak ya. Nah, itu apa Kak ya? Bukan hanya banyak lagi ya, artinya antusias teman-teman itu yang pertama kemarin PAM Nataru ya. Ya. PAM Nataru itu teman-teman mungkin kalau saya bilang sih baru 50% yang berminat ya kan. Yang ngepost, ngepam di apa namanya Pusat kota. alun-alun itu ya di pusat kota. Lah, setelah yang kedua itu ngepam apa namanya Idul Fitri, ya kan? Pospam Idul Fitri itu wah luar biasa Kak. Mudik arus mudik itu di teman-teman antusiasnya untuk ikut kegiatan bakti masyarakat ya. Bakti masyarakat itu luar biasa. Jadi kemarin hampir ya 100-an Kak yang ikut bergabung itu terbagi dari 5 pos kemarin itu. Di ada yang paling barat itu di mana Margomulyo ya kan di depan masjid itu, kemudian di Padangan, kemudian di pusat kota sini, kemudian ada lagi di Burno itu bahkan ada 2 kan teman-teman, ada 2 pos di situ. Ya alhamdulillah antusias teman-teman luar biasa dan insya Allah ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi seperti itu. Oke. Ya. Jadi ini ya kakak yang belum tahu terkait dengan Pramuka Peduli itu luas sekali ya. Nah untuk itu Kak Farkan, ini karena memang keterbatasan waktu Kak Farkan, kira-kira harapannya secara spesifik untuk anggota Pramuka Bojonegoro terkait dengan kegiatan-kegiatan Pramuka Peduli itu seperti apa? Iya, saya lebih ke gini kan itu ya, artinya ya sekali lagi karena ini juga keterbatasan waktu ya, apa namanya seperti yang tak sampaikan awal. Ini tak ceritakan semuanya kalau bicara Pramuka Peduli Brigade Penolong Bojonegoro ini Kak, sehari Kak. Jadi ya semoga next time ya, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dengan santai ya, yang artinya juga biar teman-teman itu tahu ya. Jadi Pramuka Peduli kegiatannya bagaimana dan seperti apa. Jadi untuk penutup ini Kak Niko ya, penutup ya. Jadi bicara Pramuka Peduli, pengabdian masyarakat, ini sangat dalam. Artinya sangat dalam itu gini Kak. Kalau di Trisatya itu kan ada yang namanya hubungan kita dengan Tuhan ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu terbukti dengan janji kita itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah itu hubungan dengan Tuhan. Itu kalau secara geometri itu namanya kan garis vertikal Kak. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sebagai orang Islam, hubungan kita dengan Allah secara garis vertikalnya. Itu kalau dalam apa namanya konsep Islam itu kan hablum minallah. Ya kan, muamalah ma'allah itu garis dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian kalau kita pengabdian masyarakat ya kan Pramuka Peduli itu namanya kalau di geometri kan garis horizontalnya kan? Ya. Garis horizontal hubungan kita dengan masyarakat, dengan makhluk ya kan, dengan sesama. Itu dalam konsep Islam namanya kan hablum minannas atau muamalah ma'al kholqi. Jadi hubungan kita dengan manusia ya kan secara garis horizontalnya. Kemudian secara garis vertikal itu hubungan kita dengan Allah. Itu insya Allah lengkap kalau kita melaksanakan semuanya kan. Ya. Jadi seperti itu makanya kita sebagai pramuka ya kan, Tribudi Pramuka Peduli, ayo kita jangan hanya kegiatan yang berbasis artinya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga bagaimana berbaur di masyarakat, bagaimana kita terjun langsung di masyarakat. Yang manfaatnya saya yakin itu sangat banyak ya. Jadi selain masyarakat itu menerima manfaatnya, saya yakin akan kembali baik juga pada diri kita. Oke, luar biasa sekali. Ini dari kapan? Ya. Elak-elak gini aku yuk tutup pinter. Baik, terima kasih Kak Farkan, luar biasa sekali ya. Semoga aja nanti untuk eksistensi Pramuka Peduli Bojonegoro ini semakin jaya luar biasa. Amin. Ya, amin. Dan anggotanya juga semakin banyak. Ya, relawannya Kak. Relawannya semakin banyak. Dan kompeten gitu Kak Farkan. Iya betul. Sangat penting juga. Oke. Harapan kita bersama semoga bisa membawa nama Pramuka untuk benar-benar
punya kontribusi besar di masyarakat luas gitu Kak Farkan ya. Betul, Oke. betul. Baik Kakak Pramuka Bojonegoro ya, jangan lupa saksikan lagi atau ikuti terus episode-episode Candu di episode yang akan datang, karena bintang tamu kita pasti nanti akan lebih semakin membuat Kakak akan penasaran gitu. Juga mohon doanya Kak Farkan untuk kita, untuk teman-teman Humas Warta Bojonegoro bisa semakin inovatif lah. Iya, ya luar biasa Kak. Ini saya anggap sudah beberapa langkah lebih maju lah daripada yang sebelumnya gitu ya. Baik, terima kasih Kak Farkan, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Kak. Ya, sehat-sehat ya. Selalu stay tune di Candu Bincang Pandu Pramuka Bojonegoro. Salam Pramuka.